wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pelajaran kitab Qomil Tuyan pada hari ini buka halaman 100 persis, garis paling atas. Sudah? Halaman 100 baris paling atas. Ayo kita baca bismillah, kemudian kita baca nazmnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tiq wa kafir au fi bil. Ayo. Bahleni ulang. Wa bukan wa'a ya. Ada yang baca wa'a. Wa'tik wa kafir au fi bil. Ayo. Wa'tik wa kafir au fi bil. Wa'dishkuron. Wahfaz lisanaka summafar. Jakataunamu wa'dik wa kafir au fi bil wa'dishkuron. Ayo. Wa'dik wa kafir au fi bil wa'dishkuron. Wahfal lisanaka summa farjakataunamu. Wa'tik wa kafir au fi bil wa'dishkuron. Wahfaz lisanaka thumma farjakataunamu. Wa'tik wa kafir au fi bil wa'dishkuron. Wahfaz lisanaka thumma farjakataunamu. Ayo, tanpa saya bacakan dulu, langsung. Ayo. Ayo. Ulang sekali lagi. Wa'tiq lan merdekakno sira. Ulang. Wa'tiq lan merdekakno sira. Wa kafir lan bayaro kifaroh siro. Wa kafir lan bayaro kifaroh siro. Au fi nuhonono siro. Au fi nuhonono siro. Bil wa'di
kelawan janji bil wa'di kelawan janji. Ini membacanya ush, bukan dishkuron, bukan, tapi ushkuron. Syukuro siro ushkuron. Saman ikuti saya. Syukuro temen siro ushkuron. Syukuro temen siro wahfaz lan ngreksa sira wahfaz lan ngreksa sira lisanaka ing lisan ira lisanaka ing lisan ira summa farjaka mongko nuli farji ira summa farjaka mongko nuli farji ira tagnamu mongko untung sira tagnamu mongko untung sira. Kita ulang. Wa'tiq lan merdekakno sira wa kaffir lan bayaro kifaroh sira. Setelah kita membaca nazm ini yang sesungguhnya pelajaran kemarin sudah kita baca, namun hanya satu kalimat, ialah wa'tiq, yang artinya merdekakno sira, merdekakanlah. Telah saya sampaikan yang dimaksud di dalam nazm memerdekakan adalah memerdekakan budak. Yang perbudakan sekarang sudah tidak ada. Di dunia ini perbudakan sudah tidak ada. Tapi kelakuan orang-orang yang memperbudak orang lain masih banyak. Tapi sudah bukan resmi budak sebagaimana yang dianjurkan oleh nazm wa'tiq wa kaffir au fi bil wa'ti sykurun. Memperbudak orang lain juga merupakan bagian dari dosa, tidak boleh. Jadi ada orang yang memang menjadi budak sungguhan, dan ada orang yang diperbudak. Kalau orang yang menjadi budak sungguhan sekarang sudah tidak ada, dan agama Islam sangat amat menganjurkan pemerdekaan si budak ini, dan sekarang sudah berhasil mutlak di seluruh dunia, tidak ada perbudakan. Dan dalam memerdekakan perbudakan ini, memerdekakan budak ini adalah bagian iman yang nomor 30. Yang nomor 30. Yang nomor 30. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, keimanan yang nomor
31 adalah wakafir. Wakafir artinya lan bayaro kifarot siro. Ini anak-anak banyak yang belum mengetahui tentang bayar kifarot. Bayar kifarot adalah bayar berupa bisa makanan, berupa bisa dilakukan dengan berpuasa. Bayar kifarat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama dari beberapa sudut kesalahan seseorang melakukan hal yang kadang-kadang dosa, kadang sekalipun tidak dosa, tapi memaksa seseorang harus membayar kifarat. Kifarat adalah bayar sebagai tebusan untuk melebur kesalahan kita. Yang membayar kifarat ini berupa makanan sebanyak kadang-kadang kalau kita mengerti bahasa kitab 1 mud. 1 mud kalau dirupakan beras kurang lebih 6 on setengah. Bayar kifarat ini sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan. Jadi tidak mesti berapa menurut kejadian yang dilakukan oleh seseorang. Karena itu mari kita rinci dalam syarah yang ada pada kitab ini. Di halaman 101, saya ulang, di halaman 101 sebagaimana berikut. Wa syu'batul hadiyatu wassalasuna, cabang iman yang nomor 31. Al kafaratu ialah membayar kifarat, membayar tebusan, membayar denda. Wa ya arba'atu hisalin, membayar denda ini ada 4 perkara kejadian. Kafaratu dhiharin, pertama adalah kafarat zihar. Nanti saya terangkan, baca tok, dengarkan tok dulu. Yang nomor 2 wa kafaratu qatlin, dan bayar tebusan denda karena pembunuhan. Wa kafaratu jima'in, dan bayar denda karena jima. Nanti saya terangkan. Saya ulang. Wa kafaratu jima'ina hari Ramadhana, dan membayar denda karena jima pada siang bulan Ramadan, amdan dengan sengaja. Wa kafaratu yaminin, dan bayar kifarat denda karena sumpah. Jadi ada 4. Seseorang bisa dikenakan denda yang disebut kafaroh atau kifaroh. Yang pertama adalah zihar. Ini panjang keterangannya. Anak-anak boleh mendengar saja ini, tidak boleh melakukan.
pada masa jahiliyah, saya ulang, pada masa jahiliyah sebelum Islam menjadi pegangan kita, banyak orang yang melakukan zihar. Zihar itu ucapan sumpah. Dengarkan. Zihar itu ucapan sumpah dari seorang suami kepada istrinya. Ucapan suami kepada istrinya dengan janji tidak akan mengumpuli secara fisik suami itu kepada istrinya dengan dibarengi sumpah. Seorang suami mengatakan kepada istrinya dengan ucapan, "Dek, seliramu ora bakal tak kumpuli, olehku ora ngumpuli seliramu, tak haram ne menyang awakku kaya oleh ngumpuli anak menyang ibuke, sehingga harame aku ngumpuli awakmu kaya harame, maaf kasar ini, koyok harame anak numpak gegere mboke." Jadi ada seorang suami bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya, haram mengumpuli istrinya, melarang dirinya mengumpuli istrinya, seperti seorang anak haram mengumpuli ibunya. Saking haram mengumpuli ibunya sampai dilahirne nyang bojone koyok harame anak ngumpuli ibu. Jadi anak itu tidak boleh kawin dengan ibunya. Lah, apa mungkin ada banyak cerita. Antara lain adalah cerita di Pasundan. Siapa itu yang kawin dengan ibunya itu? Dayang Sumbi dengan Sangkuriang. Ya. Itu cerita Sunda. Jadi ada orang saking pegeli karo bojone mengeluarkan sumpah tidak akan mengumpuli istrinya sebagaimana anak ngumpuli ibu. Ini namanya zihar. Ini namanya zihar. Agak sulit ini. Ini namanya zihar. Setelah sumpah ternyata menyesal. Loh, lah bojoku masih cantik ya. Kok dadak tak lepas, ora bakal tak kumpuli selama-lamanya. Selamanya anak haram mengumpuli ibu. Suami mengucapkan, saya haram mengumpuli kamu selama-lamanya sebagaimana saya haram mengumpuli ibu saya sendiri. Akhirnya dia menyesal. Setelah dia menyesal, ingin kembali memperistri dan mengumpuli istrinya, menjadikan istrinya sebagai ganeping rumah tangga, jenenge garwa, sigare nyawa.
separuh digawa karo sing lanang, separuh digawa karo istri. Jenenge garwa, sigare nyawa. Lah nek ora kumpul karo istrine lah ya malih karek saigar nyawane. Terpaksa. Orang Jawa mengatakan sepet sawune entah, diempet-empet ora betah, balik ngumpuli istrinya. Ini dosa sebab sudah berjanji melanggar janjinya sendiri. Janjinya istrinya dianggap sebagai ibu. Inilah namanya zihar tadi. Selanjutnya kalau ingin kembali kepada istrinya memang istri. Selanjutnya kalau ingin berperan sebagai suami memang suami. Dan mengumpuli istrinya ingin kembali, maka diwajibkan membayar kafarot. Maka diwajibkan membayar kafarot. Maka diwajibkan membayar kafarot. Inilah yang dinamakan kafarot. Dan kafarot ini disebut kafarot zihar. Zihar itu dari arti punggung. Zihar itu dari arti punggung. Jadi haram ngumpuli istrinya sebagaimana anak haram ngumpuli ibunya di atas punggung ibu. Paham ini? Apa disebut zihar? Zihar adalah punggung. Ini yang disebut tolak zihar. Ini yang disebut tolak zihar. Saya ulang lagi. Ini yang disebut tolak zihar. Tolak itu artinya asli cerai. Zihar karena istrinya dianggap sebagai punggungnya ibu sendiri. Maka disebut tolak zihar, cerai dengan mengucapkan punggung ibunya. Dia bersumpah si suami tidak akan kumpul kepada istrinya sebagai anak kumpul kepada ibunya. Kalau kita gambarkan sebagaimana tadi, siapa yang laki-laki? Sang Kuryang ngumpuli ibunya sendiri. Ini dilarang sekalipun ibunya cantik. Dan kalau ada orang suami bersumpah tidak akan ngumpuli istrinya, sebagaimana anak tidak akan ngumpuli ibunya dan istrinya disamakan dengan punggung ibunya, maka dinamakan tolak zihar. Kalau ingin kembali ya apa? Tadi saya ngomong sepet-sepet sawun entah, diempet-empet sesuai rabetah. Memang istrinya masih cantik. Kembali kumpul, boleh memang istrinya. Tapi dengan janji membayar kafarot. Kafarotnya berapa? Tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Kafarotnya si orang yang terlanjur mengeluarkan tolak zihar, ini zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah, sekarang tidak ada itu. Orang mengatakan saya haram mengumpuli kamu sebagaimana saya haram mengumpuli ibu saya sendiri. Itu zaman jahiliyah. Islam tidak ada seperti itu. Dan di Indonesia tidak ada kejadian seperti itu. Kapan kita membayar zakat, membayar kifarohnya? Sebelum ngumpuli membayar dulu. Sebelum ngumpuli bayar dulu. Tidak tanggung-tanggung. Kalau tidak mau membayar boleh diganti puasa. Boleh diganti puasa. Puasanya berapa hari? 2 bulan berturut-turut.
Maka jangan main-main dengan tolak zihar. Jangan main-main dengan tolak zihar. Saya ulang lagi, tolak zihar. Jangan main-main itu. Puasanya 2 bulan. 2 bulan itu berapa hari? Bukan 60. 59 kan bulan itu 1 bulan 29, 1 bulan lagi 30. Jadi 59 hari rata-rata. Itu mengeluarkan zihar. Kalau tidak mampu bagaimana? Mersil cilik-cilik ngene kon poso 2 bulan, ayo entek garing. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan, si anak ini, si suami ini diwajibkan membayar mud. 1 mud kurang lebih 6 ons setengah kali 60. 6 ons setengah kali 60, dihitung tiap 1 hari puasa 1 mud bayar makanan pokok di negeri setempat. Untuk Indonesia makanan yang berlaku adalah beras. Inilah yang dinamakan tolak zihar. Apa sebabnya kok diperberat? 1, itu kebiasaan jahiliyah. 2 adalah untuk menghormat kepada ibu. Untuk menghormat kepada ibu. Jangan main-main dengan mengatasnamakan ibu itu tadi. Ini antara lain yang perlu kita sadari, bahwa kita harus berhati-hati jangan mengucapkan tolak zihar. Nanti kita kena denda, yang dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Kira-kira sanggup enggak puasa 2 bulan berturut-turut? 1 bulan Ramadan saja sudah kurus kering, kerontang, habis semua daging. Nah, inilah sukarnya kita melakukan tebusan karena ucapan yang tidak diperbolehkan, sembarangan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian dari tolak zihar. Tolak zihar, diulang lagi, adalah tolak karena mengucapkan istri tidak akan mengumpuli istri, layaknya tidak akan mengumpuli ibunya, naik di atas punggung ibu, artinya mengumpuli. Mengapa disebut punggung? Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa tolak ini disebut tolak punggung? Sebab punggung itu adalah tempat naik binatang yang digunakan untuk berperang, seperti gajah, seperti kuda, dan ada lagi kalau terpaksa unta itu tidak bisa lari cepat, tapi juga naiknya di atas punggung unta, di atas punggung huldi. Karena tidak patut kita ucapkan sesuatu yang didengar tidak pantas, ya, kumpul antara suami istri tidak patut diucapkan Allah dinulu, saru rinungu, elek didelok, tidak pantas didengar, maka diucapkan dengan kalimat punggung. Maka diucapkan dengan kalimat punggung. Maka diucapkan dengan kalimat tolak punggung, tolak zihar. Tidak dikatakan sebagian yang itu ndak, tapi diucapkan sebagian dengan kalimat tolak punggung.
Kalau dikatakan itu ya tidak pantas kan. Ngerti itu? Dari mana ngertinya? Alhamdulillah. Sampai di sini pelajaran kita tentang tolak zihar. Wajib membayar kifarot atau kafarot. Dendanya 2 bulan berturut-turut melakukan puasa. Kalau tidak mampu membayar makanan 60 mud, sebanyak 60 mud atau 6 ons setengah kali 60. Dan ini diberikan kepada fakir miskin, tidak sembarangan orang yang menerima. Itulah yang disebut tolak zihar. Atas kekurangan mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulang, pelajaran pada hari ini merupakan pelajaran yang sama dengan pelajaran yang telah lewat. Apa yang telah lewat? Memerdekakan budak. Sekarang perbudakan tidak ada. Tolak zihar ini pada umumnya orang Islam tidak mengucapkan seperti itu. Berlakunya zihar itu pada masa-masa jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo.